Berikut saya sampaikan panduan atau pedoman mencatat sisi debit atau kredit dalam suatu jurnal. Saya sudah mengelompokkannya ada 5 kelompok besar di dalam suatu kegiatan usaha. Di situ pasti ada kategori aset atau harta, ada kategori hutang, ada kategori modal, ada kategori pendapatan, dan ada kategori biaya. Seperti di layar bisa dilihat bersama-sama, saya kelompokkan ke dalam 5 besar ini. Yang pertama, apabila aset atau harta bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Tapi apabila aset atau harta berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Begitu pula untuk hutang. Hutang apabila bertambah, maka akan dicatat ke dalam sisi kredit. Tetapi apabila hutang berkurang, maka akan dicatat di sisi debit. Untuk modal, apabila bertambah jumlah modalnya, maka akan dicatat modal itu di dalam sisi kredit. Dan apabila modal berkurang karena adanya pengurangan modal, maka akan dicatat di sisi debit. Untuk pendapatan, apabila adanya peningkatan pendapatan atau tambahan pendapatan, maka akan dicatat pendapatan itu di sisi kredit. Dan apabila adanya pengurangan pendapatan, maka akan dicatat di sisi debit untuk pendapatan itu. Berikutnya untuk kategori biaya, biaya jika bertambah maka akan dicatat di sisi debit. Dan apabila biaya berkurang akan dicatat di sisi kredit. Mudah-mudahan panduan ini bisa membantu rekan-rekan semua dalam mengelola pencatatan transaksi keuangannya. Berikutnya masuk ke dalam konsep buku besar. Buku besar merupakan sebuah alat yang difungsikan untuk mencatat seluruh perubahan-perubahan yang muncul ketika suatu akun yang ditimbulkan karena terdapat transaksi keuangan. Buku besar ini berisikan mengenai perkiraan-perkiraan atau akun-akun yang mengikhtisarkan pengaruh munculnya transaksi keuangan terhadap beberapa akun seperti aktiva atau aset, kewajiban atau utang, dan juga modal sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan usaha. Jadi pada prinsipnya buku besar ini adalah suatu wadah atau suatu proses untuk mengklasifikasikan semua catatan transaksi keuangan yang ada dalam jurnal akuntansi dipindahkan ke dalam buku besar atau akun buku besar ini. Manfaat yang pertama, bahwa buku besar akan membantu keakuratan data serta pencatatannya apakah sudah dilakukan sesuai dengan bukti transaksinya. Manfaat buku besar yang kedua adalah untuk memposting semua transaksi yang terjadi berdasarkan tiap-tiap akun yang ada dalam transaksi keuangan secara benar. Manfaat yang ketiga buku besar adalah menyeimbangkan jumlah akun yang ada dalam sisi debit dan sisi kredit. Manfaat buku besar yang keempat adalah mengakomodir pencatatan jurnal penyesuaian yang akan dilakukan di akhir periode akuntansi. Sehingga apabila sudah dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian di dalam akhir periode akuntansi, maka nilai penyesuaiannya akan disajikan juga ke dalam akun buku besar. Ada beberapa bentuk buku besar yang ada dalam suatu akuntansi. Yang pertama, seperti nampak di layar, bentuk buku besar T account atau bentuknya kayak huruf T ya, seperti nampak di layar. Satu sisi sebagai sisi debit dan satu sisi yang lain sebagai sisi kredit. Bentuk yang kedua adalah bentuk kontrol atau standar. Jadi bentuknya seperti nampak di layar. Di situ ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kreditnya, serta saldo akhirnya debit atau kredit. Mudah-mudahan dengan tersampaikannya sekilas tentang konsep jurnal dan buku besar, kita bisa mulai memahami apa
dan bagaimana cara mencatat transaksi keuangan dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis.